wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Arjuna. Dan saya Fabiola Widitya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengkajian lansia psikogerontik, terutama pada indeks SCAP dan indeks. Ya, di sini yang pertama ada pengkajian untuk psikogerontik itu ada pengkajian fungsional, pengkajian status kognitif, pengkajian fungsi sosial. Nah, kita akan mempresentasikan yang pengkajian status fungsional. Pengkajian status fungsional adalah pengukuran kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Penelitian kemandirian. Ini untuk mengidentifikasi pengukuran kemandirian lansia ya. Terus meliputi indeks CAS, Bartel Index dan Sullivan. Yang pertama ada indeks CAS. Alat yang digunakan untuk menentukan hasil tindakan dan prognosis pada lanjut usia dan penyakit kronis. Terus meliputi ada 6 fungsi. Yang pertama ada, kalau di indeks CAS itu ada mandi, berpakaian, toileting, berpindah, kontinen, dan makan. Untuk mendeteksi tingkat fungsional klien, itu untuk mengidentifikasi mandiri atau tidaknya. Mandiri itu bisa melakukan sendiri ya. Indeks CAS itu ada skornya itu ada A sampai F. Yang A itu kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Istilahnya dia bisa melakukan semuanya sendiri tanpa dibantu. Yang B kemandirian dalam semua hal kecuali satu dari fungsi tersebut. Berarti dia bisa ke kamar mandi kecil nggak bisa, atau yang lain nggak bisa, yang penting satu yang nggak bisa. Terus kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsi tambahan lainnya. Yang keempat ada D. D itu kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan lainnya. Yang E itu kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan lainnya. Yang F itu kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah, dan satu tambahan lainnya. Ketergantungan pada 6 fungsi. Nah, ini ada Bartel. Nah, selanjutnya ada Bartel Index, itu hampir mirip dengan indeks karya. Nah, di sini pertama ada Bartel Index itu untuk mengetahui si lansia itu ketergantungan dengan seseorang atau perawatnya atau tidak gitu. Nah, di sini ada yang pertama kriteria makan. Yang pertama di sini ada dengan bantuan dan mandiri. Kalau misal dia masih memerlukan bantuan, kita taruh nilai 5. Tapi kalau misal dia bisa mengerjakan sendiri, kita kasih nilai 10. Nah, untuk aktivitas toilet, kalau misal dia masih masih memerlukan bantuan, kita taruh nilai 5. Nah, kalau misal dia bisa sendiri, itu kasih nilai 10. Nah, ini yang paling penting dari berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur. Nah, itu bisa kita kasih range nilainya itu 5 sampai 10, tergantung dari kemampuan si lansia itu. Misal dia bisa berpindah cuma satu kaki atau memerlukan satu orang perawat, jadi kita kasih nilai 6 atau 7 gitu. Selanjutnya begini bisa dilihat. Nah, untuk penilaian, kalau 0 sampai 20 itu masih tahap ketergantungan. Kalau misal 21 sampai 61 itu masih ketergantungan berat atau sangat tergantung. Nah, kalau 62 sampai 90 nilainya itu ketergantungan berat. Kalau 91 sampai 99 itu masih udah termasuk kategori mandiri. Sekian dari penjelasan tentang indeks CAP sama Bartel Index. Selanjutnya kita akan melanjutkan role play. Selamat pagi Bapak. Tiga. Selamat pagi kakek. Pagi nih. Kakek umur berapa kalau boleh tahu?
71. 71. Oh, masih ganteng ya. Iya. Kakek di sini sama siapa? Sama cucu tadi diantar Sama cucu diantar. Mana cucunya? di depan tadi mau makan gitu ya. Oh, Nggak makan. puasa gitu. Nggak puasa. Kakek puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kita akan melakukan pengkajian Inggris Cuts ya. Tahu Inggris Cut apa? Inggris Nggak tahu. Cut apa? Nggak tahu. Inggris Cut itu untuk saya ntar menanyakan kemandirian kakek. Kakek di umur 71 ini masih mandiri atau udah dibantu? Masih ke sawah nih saya. Masih kau sawah? Emang di sini ada sawah? Di rumah ada. Oh, masih ada sawah. Ya udah nih, Siti kita mulai aja ya. Oke. Yang pertama, mandi. Kakek kalau ke kamar mandi dianterin apa jalan sendiri? Jalan sendiri. Jalan sendiri. Terus kalau menggosok bagian tubuh bisa? Kayak pakai sabun masih bisa kan? Yang punggung sini ini dibantuin. Oh, punggung situ dibantuin. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Terus kalau gosok gigi masih bisa? Masih. Giginya masih lengkap ya, bagus ya. Berarti kakek masih mandiri ya. Terus yang kedua nih, berpakaian. Kakek kalau memakai dan melepaskan pakaian sendiri apa dibantu? Kalau ini di bagian tangan kirinya susah nih kalau Tangan lepas kirinya ini. susah? Emang Kalau kenapa tangan kirinya? sakit kalau diangkat ini. Oh, sakit kalau diangkat. Makanya dibantuin ya masih cucu biasanya. Sama cucu sama cucu doang di rumah. Oh, sama cucu doang di rumah. Terus melakukannya dibantu berarti lebih lama ya dari kakek sendiri berarti. Iya. Berarti dibantu ya kalau pakai pakaian ya. Terus kalau ke toilet nih, kakek kalau pergi ke toilet jalan sendiri apa dipegangin dituntun? Jalan sendiri kita dimati sama nih. Oh iya. Terus kalau BAB sama BAK, apa tahu nggak BAB BAK? Aku itu kayak masih pakai ini yang suka dijamkan gitu nih ya. Iya, buang air besar sama buang air kecil itu dibantu bisa sendiri kan masih Kalau saya mah dijamkan dia. di jamban. Nggak takut jatuh? Banyak warga situ ngeliatin kalau jatuh. Hah? Kalau jatuh ketahuan warga nggak Kakek keburu jatuh duluan dong. Belum ada yang nolongin. belum gimana? tapi belum pernah jatuh sekarang. Belum pernah jatuh. Belum pernah jatuh. Iya, kita kalau jatuh bilang ya. Iya. Ya. Terus membersihkan diri sendiri serta memakai baju atau celana sendiri tadi ya dibantu ya. Dibantu ya. Peace. Terus pergerakan nih. Kakek kalau gerak dari sini ke misalnya jaraknya ke situ tuh depan itu tuh. Itu kakek bisa kan pindah sendiri? Bisa, perlu dicontohin kagak ini? Nggak usah. Bisa kan ya? Bisa. Terus nggak pernah pakai tongkat atau apa gitu? Enggak, paling pegangan tembok. Oh, pegangan tembok merayap ya? Iya. Iya, ngeri jatuh ya? Iya, kalau lagi ngeri. Berarti mandiri ya. Terus kontinen. Masih bisa nahan pipis nggak kalau kebelet? Kagak, kadang itu Keluar sendiri? keluar sendiri. Ya udah nggak bisa. Terus kalau pup Kalau masih pup bisa ditahan? bisa. Masih bisa ditahan. Berarti kalau pipis doang ya nggak bisa ditahan ya? Iya. Berarti kakek harus pakai popok. Kadang kan saya jalan ke kamar mandi lama ini nih. Tapi di jalan tuh keluar sendiri udah nggak kuat. Berarti kakek harus pakai popok. Minta sama cucunya nanti pakai popok ya. Nggak enak, ntar ada yang ganti. Ya, ntar daripada cucunya beresin lantai, mau pusing kan. Detail kan pasti bisa. Kakek yang ngepel. Cucu saya. Oh, cucunya lagi kan. Ya udah, ntar bilang sama cucunya minta beliin popok. Terus makan sendiri. Kan sendiri. Nggak dibantu. Diambilin doang makan. Jangan doang. Oke. Berarti membutuhkan bantuan ya. Nah, jadi kesimpulannya nih kakek mengidentifikasikan atau menggambarkan kakek itu masih mandiri. Iya. Kemandiriannya itu kakek terletak di nilai C, yaitu dua fungsi yang kakek nggak bisa. Yang masih dibantu tadi apa aja yang masih dibantu, ingat nggak? Pakai baju, Pakai baju sama mandi. mandi bisa Ini sendiri. gosok ini sendiri kan. Kayak gitu kadang-kadang kan, Iya. tapi bisa sendiri kan yang lainnya. Bisa. Sama apa tadi? Makan. Nah, makan kan dipanggilin kan. Nah, berarti kakek dua fungsi yang masih dibantu. Berarti kakek nilainya C ya. Ya, Itu kalau yang bagusnya apa nih? bagusnya A. Mandiri semua, nggak dibantu. Beda dua doang ya? Beda dua doang.
di sini aja ya pertemuan kita tentang indeks cut. Nah, habis ini kakek jangan kemana-mana dulu, duduk di sini nanti ada Suster Rizky buat tanya bartel indeks. Nanti pakai tanya-tanya aja sama dia ya. Berarti saya nggak boleh pergi dulu nih. Enggak, ntar di sini dulu ya. Ya. Nah, udah salaman dulu. Ini belum minta mana? Hah? Jadi udah sama Suster Pamela ya? Ya, terus kamera tadi Ya, ya. sekarang kita lanjut ya Pak. Siap. Siapa nama? Bapak Emil. Oh, ya Bapak, sekarang kita akan lanjut ke barter index. Ya, kalau tadi itu indeks cut. Itu bedanya apa tadi? Oh itu beda. Kalau tadi indeks itu lebih kayak tidak tergantungan. Kalau ini kalau barter index lebih ke ketergantungan Bapak. Oh, jadi Nah, saya iya. mandiri gitu, kalau Iya. yang mandiri. Enggak. Ya Bapak, kesehariannya itu makan. Makan berapa kali sehari Pak? Makan kadang 2 kali, kadang 3 kali juga. Ya. Nah kalau makan itu harus dipotong terlebih dahulu atau memerlukan bantuan? Kalau itu tipe saya kalau masak langsung jadi sih nggak dipotong-potong lagi. Ya. Itu kita disedotin terus saya langsung makan. Oke. Nah, jadi katanya kalau berjalan masih menangkap ya? Yang megang kadang-kadang kalau lagi kelengan nih, nanti ntar pegangan tembok karena takut jatuh. Gitu. Oke. Nah kalau misal kayak mandi masih bantuan? Tapi bisa sendiri cuma nih kadang kalau lagi mau nyabunin belakang nih tong nih, itu suka sakit, nggak kuat jadi suka dibantuin belakangnya. Nah, Tapi kalau misal BAB duduknya nongkrong atau duduk? nongkrong masih pakai gambar kan di rumah saya masih pakai gambar. Nongkrong nggak ada tuh WC duduk yang kita posisi duduk. Jadi kan nggak takut jatuh Pak? Enggak juga bisa masih pegangan. Terus kalau naik turun tangga bisa nggak Pak? Tadi sih dibantuin naik ke sini ini kan bila naik tiga nih ya. Jadi naik ke sini dibantuin sama cucu kalau di rumah nggak pernah naik turun tangga. Ya udah Bapak, ini ada hasilnya. Terus apa nih? Kan jadi mana? Ini hasilnya itu 60 ya Pak. Jadi kalau indeks 62 sampai 90 itu berarti Bapak masih ketergantungan berat. Ya. Gantungan saya. Iya, masih ketergantungan sama cucu kakek ya? Iya. Iya. Gitu. Oh memang di rumah tahu. Cucunya. Ya udah Pak. Besok kita ketemu lagi ya Pak? Jam berapa? Oh jam 10 aja kayak biasa. Saya yang kesini apa mas yang kesana nggak tahu? Saya di sini aja dah. Oh, saya yang ini. Iya saya ngising aja. Oke. Nanti Bapak tunggu sini aja sama cucu Bapak. Iya. Oke. Ya, saya permisi dulu ya Pak. Ya. Selamat siang. Kasih tong ya. Ya, siap. Ayo. Enggak. Ya tadi role play-nya seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.